Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat rekap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus misteri pembunuhan berantai yang bertajuk Furin Kazan, di mana bayangan prajurit berhelm merah muncul di hadapan Ran dan Kazuha. Kasus kali ini bisa dibilang sedikit rumit, sehingga memunculkan detektif dari barat yaitu Hattori Heiji, dan polisi yang bertugas adalah Yamato, salah satu polisi pintar yang dihormati Conan maupun Heiji walaupun sikap kerasnya kurang disukai. Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinawal, cerita Detektif Conan episode ke-516 sampai 517. Nampak di sebuah rumah keluarga Torada. Ada Kogoro Mori, Ran, dan Conan. Mereka datang ke sana atas undangan Nobu. Dia menyerahkan sebuah foto anaknya yang tewas akibat angin tornado. Namun yang aneh di sini adalah di dekat jasad Yoshiro ada hewan berkaki 1000. Nobu menyatakan bahwa kematian Yoshiro bukan sekedar terkena angin tornado biasa karena terdapat luka pukul di kepalanya. Dengan asumsi lain, Yoshiro tewas dibunuh seseorang yang membenci keluarga Torada. Ternyata orang yang menemukan jasad Yoshiro adalah Shigetsu, adik tiri Yoshiro. Kemudian Conan bertanya, itu artinya paman sudah tahu pelakunya bukan? Di saat itu istri Nobu yang bernama Sue berkata, ya, iblis yang kejam telah membunuh anakku adalah salah satu dari keluarga Tatsuo. Mereka sudah menjadi musuh bebuyutan keluarga Torada dari generasi sebelumnya. Di sisi lain, nampak Hattori dan Kazuha mendengarkan seorang bernama Tamefumi yang bercerita mengenai anaknya bernama Koji yang tewas akibat pukulan di kepalanya dan ditimbun sehingga membentuk seperti gunung dan ditemukan kelabang di dekat jasad korban. Heiji bertanya, bukankah polisi sudah menyelidiki dan menjelaskan motif pelakunya? Seorang nenek datang dan berkata, hal itu pasti upaya balas dendam dari keluarga Torada. Lalu Heiji bertanya, siapa yang menemukan jasad korban? Tamefumi menyatakan anaknya yang lain yang bernama Akira yang menemukan Koji ketika pulang dari latihan memanah. Scene berganti di lokasi latihan memanah. Terlihat Akira baru saja turun dari kudanya. Dia ditemani istrinya yang bernama Ayaka. Di saat itu Kogoro Mori, Ran, dan Conan muncul untuk menemui Akira. Tujuannya bertanya mengenai bagaimana kondisi jasad Koji saat ditemukan oleh Akira. Di saat itu Akira nampak sedikit heran. Ternyata beberapa menit yang lalu ada seorang detektif SMA dari Osaka yang bertanya hal sama kepadanya. Conan sudah menduga itu pasti Heiji. Di sisi lain, nampak di sebuah halaman rumah, Heiji dan Kazuha sedang menemui Shigetsu untuk bertanya kondisi jasad Yoshiro saat ditemukan olehnya. Di saat itu Shigetsu berkata sebelumnya ada detektif dari Tokyo datang bertanya hal yang sama. Heiji pun menebaknya, Mori Kogoro bukan. Shigetsu membenarkan, dan Heiji bertanya lagi, apa dia bersama anak kecil berkacamata? Shigetsu membenarkan lagi. Heiji pun tersenyum, itu adalah Kudo. Lalu Shigetsu menunjukkan sebuah zirah tiruan yang terbuat dari plastik dipajang di rumah itu. Zirah itu berwarna merah seperti zirah prajurit Panglima Perang Takeda Shingen. Heiji pun bertanya mengenai orang yang menemukan Kai, pria yang tewas akibat jatuh dari tebing 6 tahun lalu. Shigetsu menyatakan yang menemukannya adalah Yui, kakaknya. Dia berada di kandang kuda saat ini.
Heiji pun bergegas ke sana dan terdengar teriakan wanita. Ketika Heiji membuka pintu kandang kuda, ada seorang pria dengan luka X di matanya yang sedang mengolok wanita bernama Yui, yaitu istri Kai. Ketika Heiji bertanya, "Apa Anda melihat pria rambut lemes, kumis tipis, bertampang sedikit bodoh?" Di saat yang sama, Kogoro muncul di belakang Heiji, disusul Ran dan Conan. Tentu saja Kogoro sempat menatap tajam atas maksud ejekan Heiji tadi, karena jelas itu adalah ciri-ciri Kogoro. Namun Kogoro langsung bertanya, siapa pria bertongkat itu? Pria yang ada di dalam kandang kuda itu langsung memperkenalkan diri. Dia adalah polisi distrik Nagano yang sedang menyelidiki kasus Torada Tatsuo Family bernama Yamato. Yamato pun bertanya lagi kepada Yui bagaimana dia menemukan jasad Kai. Lagi-lagi Yui menolak dengan alasan itu membuatnya mengenang masa lalu. Yamato pun memaksa Yui dengan nada tinggi. Nyawa seseorang saat ini sedang terancam. Pada akhirnya Yui menyatakan, Kai ditemukan di bawah tebing dalam kondisi pinggang hingga kaki tertimbun tubuh kuda. Usai itu, Yamato beranjak pergi setelah mengucapkan terima kasih. Namun Kogoro bertanya mengenai kelabang dan Yamato berkata, kasus ini seperti perang era Shogun, siapapun bisa menyusul menjadi korbannya. Kemudian Heiji, Kogoro maupun Conan menyimpulkan persamaan kasus Yoshiro dan Koji adalah adanya kelabang di dekat jasad mereka. Usai itu Yui menceritakan tewasnya Kai yang ditemukan 1 minggu setelah dinyatakan hilang. Kai ini adalah petugas polisi di desa tersebut, sehingga apabila sehari tidak terlihat, warga akan menyadarinya dan memulai pencarian. Namun alasan ditemukannya 1 minggu kemudian karena tubuh Kai tertutupi oleh daun. Lalu Yui juga menambahkan bahwa Kai tewas bukan karena jatuh dari tebing, melainkan karena kelaparan. Kondisi tubuhnya kurus dan mengalami oksidasi. Tubuhnya tidak bisa bergerak karena pinggangnya patah akibat tertimpa kuda. Kemungkinan saat pulang dari berlatih memanah, Kai terjatuh di tebing. Kai ini ternyata senior Akira dan jadi peserta dalam festival memanah. Singkat cerita, Kogoro, Heiji, dan Conan akhirnya memahami perselisihan kedua keluarga. Sebenarnya mereka sempat bertanya permulaan mereka saling membenci. Nenek Tatsuo berusaha menjelaskan, namun dia lupa-lupa ingat karena sudah berumur. Yang dia ingat perselisihan itu sudah terjadi dari generasi sebelumnya, sehingga nenek Tatsuo menyebut sebagai kutukan. Namun, Akira dan Ayaka sempat memberi kejelasan dan pengecualian karena mereka dengan Shigetsu, Yoshiro, dan Koji, meski dari keluarga yang saling membenci, tidak pernah terlintas adanya perselisihan alias mereka berteman sejak kecil. Karena cuaca petang dan turun hujan berkilat, Heiji menghubungi Kazuha, menyatakan bahwa dirinya menginap di rumah keluarga Tatsuo, sedangkan Kazuha dan Ran yang masih di rumah keluarga Torada diminta menginap di sana. Di tengah malam nampak Kazuha yang terbangun karena kilat petir. Ran juga akhirnya terbangun. Di saat itu mereka melihat bayangan seperti orang memakai zirah. Keesokan paginya Ran dan Kazuha menceritakan hal tersebut kepada Heiji dan beberapa anggota keluarga Torada. Di saat itu ada Ayaka yang mendengarnya. Tiba-tiba dia berwajah ketakutan dan mengurung diri di kamar mandi. Namun tak lama keluarga Tatsuo datang untuk mengecek keadaan Ayaka. Ternyata Ayaka menghilang dari kamar mandi dan di sana hanya ada sandalnya saja. Semua orang bergegas mencari Ayaka dan Ayaka ditemukan tergantung di sebuah pohon di tengah hutan. Orang yang pertama kali menemukannya adalah Yamato dan Conan. Yamato menurunkan Ayaka, lalu berusaha melakukan pertolongan pertama dengan memompa jantungnya. Naasnya hal itu sia-sia, Ayaka pun tewas. Yamato menghubungi timnya dan meminta forensik segera datang ke TKP. Dari sini Yamato mengungkap, ini adalah kasus pembunuhan berantai. Kasus pertama korbannya adalah Koji, kedua adalah Yoshiro, dan ketiganya adalah Ayaka. Persamaan kasus ini adalah ditemukannya kelabang di dekat jasad korban, dan di TKP Ayaka kelabang itu ada di bawah pohon. Yang aneh dari kondisi Ayaka adalah saat masih digantung, mulutnya disumbat kain. Mungkin tujuan pelaku agar Ayaka tidak mengeluarkan suara meminta pertolongan saat dibawa.
Namun Yamato menemukan bukti bahwa Ayaka telah diundang oleh si pelaku melalui pesan saat berada di kamar mandi. Di sini juga terungkap dulu Yoshiro, Koji, Shigetsu, dan Akira berusaha mencari harta karun Shingen, yaitu tambang emas yang belum ditemukan hingga saat ini di wilayah tersebut. Akira sendiri membela bahwa bila tambang tersebut ditemukan bisa membuat makmur penduduk pegunungan itu dan menghilangkan perselisihan yang terus terjadi sejak generasi sebelumnya. Yamato pun menyuruh semua orang kembali ke rumah masing-masing. Nah, ketika Heiji, Konan, dan Kogoro mendengar cerita dari Shigetsu bahwa ada zirah merah lain yang diletakkan di ruang latihan Akira, mereka segera pergi ke rumah Tatsuo dan nyatanya memang di sana ada zirah merah yang di belakangnya terdapat spanduk. Spanduk ini replika yang terinspirasi dari Takeda Shingen, berisi kalimat kiasan strategi perang di masanya, yaitu cepat bagai angin, diam bagai hutan, menyerang dengan gigih seperti api, kokoh seperti gunung. Dari sini Heiji dan Konan menyadari bahwa pelaku menggunakan pola kiasan Takeda Shingen, yaitu Furin Kazan, di mana korban pertama Koji yang terkena tornado merujuk pada angin, kedua Yoshiro yang ditimbun tanah merujuk pada gunung, ketiga Ayaka yang digantung di pohon merujuk pada hutan. Maka si pelaku masih akan melanjutkan aksinya yang merujuk pada api. Hal ini pun diberitakan kepada Kogoro sehingga Heiji meminta Kogoro tetap mengawasi Shigetsu karena ada kemungkinan dia adalah target pelaku selanjutnya, sedangkan Heiji dan Konan mengawasi Akira. Alasannya semua korbannya adalah orang yang mencari harta karun Shingen. Lalu, Ran dan Kazuha yang tidak mengerti apa itu Furin Kazan, Kogoro menjelaskannya secara detail kiasan kalimat strategi panglima perang itu, dan ketika sudah paham, hal itu mirip seperti perkataan Yui sebelumnya kepada mereka berdua. Salah satunya adalah cepat seperti angin. Kemudian ketika Heiji dan Konan mengawasi Akira yang sedang berlatih memanah, tembakan terakhirnya meleset. Konan dan Heiji menyarankan agar Akira istirahat, terlebih istrinya yaitu Ayaka baru saja meninggal. Namun Akira turun dari kuda dan menunjukkan bahwa itu bukan meleset melainkan targetnya telah digeser. Kemudian berkata, Ayaka selalu mendukungnya selama ini dan menginginkan kemenangan mutlak dalam festival, sehingga dirinya tidak punya alasan untuk istirahat. Dan di saat itu Heiji dan Konan menyadari ada beberapa orang yang bersembunyi di balik pohon tak jauh dari lokasi. Namun mereka segera pergi saat dipergoki Konan dan Heiji. Akira pun menyatakan mereka adalah warga desa tetangga. Festival memanah merupakan tradisi tahunan yang membuat seluruh desa naik kehormatan dan kebanggaannya. Kemungkinan mereka yang telah menggeser target Akira, dan tentu saja tujuannya menurunkan mental Akira menjelang festival yang akan diadakan 4 hari lagi. Di sisi lain, terlihat Shigetsu sedang mencari buku catatan harta karun Shingen di gudang. Di saat itu Kogoro, Ran, dan Kazuha terus mengawasinya di depan pintu. Tak lama ketika keluarga Torada dan Tatsuo datang, mereka mulai bertengkar. Tentu saja Kogoro melerai mereka dengan berkata bijak ala Shogun. Perkataan Kogoro ini mengingatkan mereka terhadap Kai yang sering berkata hal sama saat melerai pertengkaran dulu. Sedangkan Shigetsu terlihat berwajah panik saat membaca pesan di ponselnya. Dan usai itu orang-orang kembali pulang berjalan kaki. Beberapa menit berlalu terdengar suara seperti kilat. Di saat itu Heiji menerima telepon dari Kazuha yang menyatakan ada orang yang terbakar di dekat rel kereta. Sontak semua orang yang mendengar suara kilat tersebut segera pergi ke sumber suara itu, termasuk polisi. Yamato pun menghentikan semua orang yang berusaha mendekat. Yamato berkesimpulan korbannya Shigetsu, dan kali ini merujuk pada api, sehingga trik Furin Kazan telah lengkap. Tamefumi pun bertanya di mana pancingannya, karena tadi Shigetsu pergi membawa alat pancing. Lalu Heiji dan Konan muncul. Heiji menunjukkan pancingan yang ditemukannya di dekat persimpangan rel kereta saat menuju ke TKP Shigetsu terbakar. Konan juga menambahkan di dekat
pancingan itu ada kelabang. Kemudian Yamato yang menemukan buku catatan harta karun Shingen yang ternyata difungsikan untuk buku diari. Yamato membaca isi halaman demi halaman dan terungkap kasus jatuhnya Kai dari tebing adalah perbuatan mereka berempat, yaitu Yoshiro, Koji, Ayaka, dan Shigetsu. Tujuannya jelas agar festival 6 tahun lalu dimenangkan oleh Akira, sehingga Yamato menyimpulkan Shigetsu adalah pelaku pembunuhan berantai tersebut. Namun Yamato memberitahu kepada semua orang, polisi akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk melengkapi bukti kasus di rumah kedua keluarga. Dan kemungkinan hal ini akan berjalan 3-4 hari. Di sisi lain, Conan menemukan batu yang terikat benang kawat. Di buku diari Shigetsu juga terdapat benang kawat yang sama. Karena cuaca sudah mendung, Yamato menyuruh semua orang untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan Heiji dan Conan pergi ke TKP Ayaka lagi. Di saat polisi datang untuk menutup area TKP dengan mantel, salah satu petugas membawa kain hitam yang tak sengaja ditemukan di hutan. Kemudian dia bercerita mengenai keanehan Ayaka saat menangisi tewasnya Yoshiro, yaitu ketika Ayaka menyeka air matanya. Di jarinya membekas eyeshadow berwarna biru. Yamato juga mengetahui hal ini. Di sini juga terungkap 6 tahun lalu Yamato dan Yui adalah petugas polisi. Namun ketika Yamato menyelidiki kasus di pegunungan dan mengalami lumpuh hingga luka di matanya, Yamato juga sempat mengalami koma beberapa bulan, sedangkan Yui tiba-tiba berhenti dari polisi sejak tewasnya Kai. Sedangkan Conan dan Heiji menyadari sesuatu yang lain mengenai kasus berantai ini. Mereka berkata, sepertinya kasus ini masih belum selesai. Mereka menyimpulkan pelaku masih berkeliaran di keluarga Torada maupun Tatsuo. Ringkas cerita, di sebuah ruang latihan memanah yang ada zirah panglima berwarna merah, Akira masih frustasi. Mengapa Yoshiro, Koji, Ayaka, dan Shigetsu melakukan hal keji untuk dirinya? Meski sudah pasti kalah dari seniornya yaitu Kai, Akira menyadari hal itu sebagai kewajaran. Namanya juga pertandingan, pasti ada yang kalah dan menang. Di saat itu Yui datang dan berkata, "Kilat, ternyata kiasan strategi Takeda Shingen masih memiliki kelanjutan, yaitu Furin Kazan Inrai, Bayangan, dan Kilat." Yui pun menjelaskan bahwa kasus pembunuhan berantai ini sudah dimulai sejak 6 tahun lalu ketika Kai jatuh dari tebing. Kuda yang menimpa Kai mengalami luka tembak di salah satu kakinya. Jasadnya yang tertimbun daun merujuk pada bayangan. Lalu tewasnya Shigetsu bukanlah karena api, melainkan karena tersengat listrik. Waktu itu juga terdengar suara mirip kilat, sehingga kasus Shigetsu merujuk pada kilat. Itu artinya masih menyisakan satu lagi, api yang merujuk pada Akira. Kedatangan Yui ke ruang latihan itu untuk melindungi Akira sebagai target terakhir pelaku, karena si pelaku sudah berada di depan pintu masuk. Ternyata pelakunya adalah Tatsue. Dia dengan terang-terangan memuji Yui sebagai mantan polisi. Pergerakannya cukup bagus. Yui pun mengambil katana yang dipajang bersamaan zirah merah. Tatsue masuk membawa senapan lalu bertanya, "Bagaimana kau tahu aku pelakunya?" Yui menjelaskan bahwa Ayaka memberi kode berupa sekaan air matanya yang berwarna biru. Dalam istilah Jepang, Ao dari Aokage, yang artinya teluk gelap. Dan di saat mencari Ayaka, yang menaiki kuda hitam adalah Tatsue. Tentu saja Akira bertanya, mengapa Tatsue melakukan hal itu? Yui menjelaskan bahwa orang yang menembak kuda Kai hingga membuatnya jatuh ke tebing adalah Tatsue. Tentu saja Tatsue mengakuinya. "Aku memang yang melakukannya dengan senapan ini." Ternyata waktu itu ada sekelompok orang yang memang berupaya menyabotase tempat latihan Kai, namun tidak mengira Kai dan kudanya terjatuh ke tebing. Mereka menyalahkan diri dan bingung akan menyerahkan diri ke polisi atau tidak, yang pada akhirnya mereka memilih diam karena Tatsue tidak tahu siapa saja gerombolan orang yang berjumlah 4 itu. Namun Tatsue berhasil mengetahuinya sejak kasus Koji.
dan melanjutkan perburuannya menggunakan kiasan Takeda Shingen. Dan ternyata Tatsue tidak datang sendirian. Dia bersama beberapa orang yang membawa obor. Tujuannya untuk membakar Akira dan melengkapi triknya. Alasan mereka ikut serta kini terungkap bahwa di balik festival memanah itu ada sistem taruhan, dan selama 6 tahun terakhir ini mereka mengalami kekalahan, sehingga dengan tewasnya Akira, taruhan mereka akan membuahkan hasil yang akan terus berlanjut. Di saat itu Heiji dan Conan muncul. Mereka sudah bersembunyi di balik lemari kanan kiri ruang latihan itu 2 jam sebelumnya. Kemudian Yamato juga muncul. Dia melepaskan topeng dan helm zirah merah, lalu menyatakan, "Seperti dugaanku, tapi sayangnya kalian akan kami tangkap. Rumah ini sudah dikepung polisi. Aku sudah menghubungi pemadam kebakaran juga." Namun Tatsue tidak gentar. Mereka menyerang membabi buta. Tentu saja Heiji dan Yamato yang mengurus para kroco itu tanpa melukainya, hanya membuat mereka pingsan. Dan ketika Tatsue berusaha membidik Yamato, Yui menghalanginya. Di saat yang sama, Conan menendang bola sepak ke arah Tatsue hingga membuatnya pingsan dan mendapat luka memar di matanya. Tatsue dan gengnya ditangkap polisi, sehingga kasus Furin Kazan ini ditutup. Keesokan paginya, Heiji menceritakan kejadian tadi malam kepada Kazuha, Ran, dan Kogoro. Mereka merasa kecewa karena tidak diajak menyergap pelakunya. Namun tujuan Heiji maupun Conan jelas agar Ran dan Kazuha tidak dalam bahaya. Di sisi lain, Yamato menyuruh keluarga Tatsuo dan Torada untuk datang ke kantor polisi guna melengkapi laporan kasus. Di saat Yamato pamit, Yui berkata, "Cepat bagai angin." Hal ini didengar Conan, dan detik kemudian Yui memanggil Yamato. Dia menjelaskan alasannya menikah dengan Kai. Yui mengira Yamato tidak kembali, alias tewas di pegunungan saat misi 6 tahun lalu. Akan tetapi saat mengetahui Yamato selamat, Yui merasa mengecewakan Kai sebagai suaminya saat itu. Namun Yamato tidak banyak komentar. Dia hanya sedikit tersenyum lalu berkata, "Selesaikan urusanmu. Dan ketika sudah siap, datanglah ke kantor. Inspekturmu selalu menunggu kopi buatanmu yang mengerikan itu." Yui pun tersenyum dan menjawab, "Baik." Hal ini jelas dilihat oleh Ran, Kazuha, dan Conan. Lalu Ran dan Kazuha bertanya, "Apa yang dikatakan Yui?" Conan menjawabnya, "Dia berkata cepat bagai angin." Ran dan Kazuha pun sontak menyadari bahwa Furin Kazan itu bisa dipakai untuk strategi percintaan, dan hal ini menginspirasi mereka.